Sebagai kuli bangunan, saya ikut senang dan bahagia atas dikabulkannya gugatan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Dan karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya, yang pertama kepada Yang Mulia Hakim Bapak Eman Sulaiman, selanjutnya kepada para pengacara yang begitu gigih memperjuangkan, dan seterusnya saya juga ingin berterima kasih kepada netizen yang sudah mendukung Peggy Setiawan. Dan yang terakhir, spesial apresiasi saya kepada Pak Bondo yang begitu gagah berani dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tidak akan percaya bahwa Peggy Setiawan kuli bangunan itu adalah tersangka. Nggak akan percaya, ya, termasuk yang namanya Putri dan temannya. Bilang kenapa menguatkan Peggy Setiawan, katanya sebagai bukti adalah merubah identitas sebagai Roni. Jadi ingat, ya, buka itu mata, telinga, ya, kalau kurang ke THT, periksa. Ya, jadi DPO yang sebenarnya itu bukan Peggy Setiawan, Egy, Dani, Andi, ya, semua ini anak pejabat, cucu pejabat, ponakan pejabat, bukan tukang kuli bangunan. Ya, suatu saat akan terkuak kok. Satu kuncinya, kalau benar-benar Anda membutuhkan yang namanya kunci yang paling benar yang Anda pegang itu CCTV, minta itu sama Ibtu Rudiana. Terus tanyakan Thomas AF, ya, kalau AF itu benar bisa dijadikan tersangka. Jangan Peggy Setiawan. Dari kemarin-kemarin gue cari loh, kemana aja lu ngilang, ya, mana Putri aja kendor sekarang, ya, melorot kemana-mana sama temannya, ya, ngajak-ngajak gue bergabung pula. Ya, terus Anda juga cuap-cuap, ya, tupai lu, masih mending itu burung hantu malam lu cakepnya. Ya, bukan saya menghina, tapi Anda itu, ya, cecunguk-cecunguknya tetangga sebelah itu membela yang salah. Ingat, catat nih kalau belum hafal, daftar DPO itu di delete gambarnya, tapi namanya enggak. Egy, Dani, Andi, paham lo? Ya, yang namanya AF dikasih tugas tuh sama Rudiana, ya itu aja. Lu cecer ke sono, kenapa kuli bangunan yang lo iniin? Ini orang udah belum dikepret ini. Selama ini, Peggy Setiawan telah berada di bawah pengawasan ketat oleh Polda Jawa Barat. Bu Widya, sosok kontroversial, kembali menyuarakan pendapatnya. Bu Widya mengungkapkan berbagai peristiwa yang menunjukkan adanya permainan untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Bu Widya tersebut menyebutkan bahwa pertemuan antara pejabat tinggi dengan pihak-pihak tertentu telah memicu serangkaian kejadian. Salah satunya adalah kunjungan beberapa orang ke rumah Egy Setiawan yang terdiri dari satu kompi personel berpakaian seragam dan beberapa individu berpakaian sipil. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa ada upaya sistematis untuk menjerat Peggy Setiawan ini. Menurut Bu Widya, ada indikasi bahwa ada permainan untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Hal ini ditandai dengan munculnya pengacara-pengacara baru yang dulunya menangani kasus narkoba. Mereka kini mulai bermunculan untuk mendampingi Peggy Setiawan, menandakan adanya strategi baru dalam pra-peradilan karena kurangnya data untuk mendukung tuduhan terhadapnya. Jadi, sebagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kasus Vina Cirebon, kami sebagai warga Indonesia meminta kepada Bapak Presiden Jokowi untuk segera memanggil Pak Ibtu Rudiana yang seorang polisi itu, Pak. Itu harus dipanggil dan diperiksa, dan juga mayat si Eki yang dari tahun 2016 silam, 8 tahun silam, itu harus diotopsi dulu. Itu harus dicek dan diotopsi lagi, karena saya tahu, menurut feeling saya ya, yang mayat, yang meninggal, yang mati itu bukan si Eki. Itu sepertinya Eki itu disembunyiin sama Pak Ibtu Rudiana. Itu orang lain itu, karena waktu itu dokter forensik
sempat nunjukin fotonya yang orang meninggal itu beda sama Eki. Ini ada kejanggalannya ini. Ini negara Indonesia, negara hukum. Siapapun mau anaknya, pangkatnya apa, bapaknya, pangkatnya apa, nggak bisa lawan negara ini. Ini negara hukum, negara Republik Indonesia. Ini bangsa besar nih, bangsa Indonesia. Siapapun yang berbuat harus dihukum sesuai dengan pasal undang-undang yang berlaku. Itu tuh si AF itu kayaknya dia itu ya, biar tahu ya, dia itu kayaknya ngasih keterangan palsu tuh. Dia itu udah mengkamping-hitamkan orang lain. Orang nggak salah, seenak-enaknya aja si AF tuh. Coba ya, kalau menurut asumsi gua ya, coba diinterogasi 8 orang itu, diinterogasi, ditanyain 8 orang itu, apakah mereka itu kenal si AF nggak? Mungkin saja ya, si AF itu punya dendam pribadi sama 8 orang itu. Makanya si AF itu main jeblosin aja orang yang nggak bersalah. Mungkin saja waktu itu ya, ini kalau menurut asumsi saya ya, si AF itu mungkin kayak punya salah sama 8 orang itu yang dijeblosin dalam penjara itu. Makanya si AF punya dendam, terus ya udah main jeblosin aja orang kayak gitu mungkin. Di sisi lain, Presiden Jokowi sempat meminta kasus pembunuhan Vina dan Eki agar segera dibuka terang benderang oleh Polri. Kehadiran ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mendapat komentar netizen soal pengungkapan kasus tersebut. Penasihat ahli Kapolri menuturkan tidak ada yang ditutup-tutupi dalam kasus tersebut. Pak Jokowi kan bilang jangan ditutupi kalau ada. Nah, itu ada bentuknya. Itu yang harus dipahami. Pak Jokowi tidak menuduh seperti kasus Sambo. Selain itu, Arianto selaku ahli mempertanyakan soal klaim Ibtu Rudiana sengaja menutupi kasus tersebut. Anggapan ini dikeluarkan masyarakat di media sosial. Lantaran ayah Eki itu tidak memberikan klarifikasi lebih lanjut terkait kasus ini. Yang menutupi siapa? Tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Saudara-saudaraku, kasus Peggy Setiawan sudah terbuka bahwa keadilan untuk rakyat kecil masih ada. Hakim-hakim kita adalah hakim-hakim yang mempunyai morality tinggi, kredibel, seorang negarawan, di mana dia membuat satu keputusan tidak memperdulikan Peggy Setiawan itu kuli bangunan. Tetapi jikalau memang fakta-fakta dalam persidangan memang tidak terbukti, maka dibebaskan. Dan yang kedua, jangan kemudian kita diarahkan untuk membenci institusi kepolisian, karena ini murni oknum, bukan lembaga. Kapolri sudah mengatakan bahwa kepolisian tidak akan mentolerir jikalau ada yang salah, dan kepolisian pasti tidak akan menjerumuskan rakyat jikalau tidak bersalah. Ini adalah oknum pihak kepolisian, ini murni oknum. Jikalau kemudian ada yang memang terlibat di dalamnya pihak kepolisian, biar nanti propam ya yang akan mengadili mereka. Tetapi jangan kemudian kalian diadu domba seolah-olah pihak kepolisian tidak bisa dipercaya. Institusi kepolisian masih banyak orang baik, Kapolri orang baik ya. Jadi tolong teman-teman jangan mau terprovokasi. Terakhir, tak sedikit masyarakat yang berdoa agar Peggy Setiawan dibebaskan dan menuntut keadilan dalam kasus yang menewaskan Vina dan Eki, anak Ibtu Rudiana ini. Pasalnya, Peggy Setiawan adalah seorang pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan di Bandung. Ini memiliki banyak kesaksian bahwa ia tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Salah satunya menyorot banyak warganet yang mengomentari positif atas kebebasan Peggy Setiawan ini. Salah satunya Hakim Eman Sulaiman yang dinilai bijaksana dan objektif dalam menegakkan keadilan untuk Peggy Setiawan. Banyak warganet yang mengucap syukur dan berterima kasih
atas keputusan yang diumumkan oleh Hakim Eman ini. Bahkan, beberapa di antaranya mengatakan bahwa kebijaksanaan hakim dan sidang peradilan Peggy Setiawan ini perlu dicatat dalam sejarah. Jadi, sampai di sini bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentar sebanyak-banyaknya di bawah. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.